Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa natubu ilaika wa na'udu min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat MKTV dimanapun berada, berbahagia dan bersyukur selalu kita kepada Allah, di mana tidak hentinya kita mendapatkan nikmat dari Allah, termasuk dibangunkannya kita sepertiga malam ini. Kita bangun untuk makan syahur, kita bangun untuk berzikir mengingat Allah, bisa diawali dengan salat, atau setidaknya diawali doa ketika bangun tidur. Itulah keutamaan yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang yang beriman. Bangun tidur saja kita sudah mengingat Allah, lalu kita bangun untuk melaksanakan sahur, bagian dari ibadah kita kepada Allah, lalu kita salat malam atau sebelum sahur salat malam, itu sudah mengingat Allah, juga berdoa bermunajat di sepertiga malam kepada Allah. Ramadan memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali juga bagi anak-anak kita. Pelajaran puasa diterapkan dan dianjurkan untuk dimulai dilakukan oleh anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Apa tujuannya? Agar kemudian ketika mereka sudah menghadapi akil balik, sudah menghadapi penghisaban dari amal-amalnya, sudah terbiasa. Bahkan Rasulullah menganjurkan setiap amal baik ini dilakukan jauh lebih awal sebelum mereka terkena kewajiban. Contohnya misalkan dalam salat, ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, muru sibyanakum bis salah. Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat idza balagha sab'a sinin, apabila sudah sampai mereka kepada usia 7 tahun. Wa idza balagal 10 sinin, apabila sampai kepada 10 tahun, fadribu 'alaiha, maka pukullah kalau dia belum mulai mau salat. Itu artinya ada sebuah pendidikan, pembelajaran, tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah bagi putra-putri kita, mulai belajar salat sejak usia 7 tahun. Sehingga nanti ketika sudah balik di usia 14-15 tahun sudah terbiasa. Atau bahkan dari usia 10 tahun. Kalau belum juga, kenapa harus dipukul? Tentu pukulan yang mendidik agar mereka mulai mau dan terbiasa untuk salat. Demikian pun puasa di bulan Ramadan ini. Kita diperintahkan untuk mendidik anak kita berpuasa. Walaupun tentu saja belum jadi kewajiban. Para ulama bersepakat bahwa kewajiban puasa itu adalah mereka yang mukallaf, mereka yang sudah mendapatkan taklif, kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah. Yang ditandai dengan dia dianggap sudah dewasa, masuk akil balik, dengan ditandai bermimpi bagi laki-laki atau mulai datang bulan bagi perempuan. Namun jauh sebelum itu diperintahkan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita berpuasa. Untuk apa? Agar mereka terbiasa. Mengenai hal ini Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan perintahnya sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis. Satu ketika ada seorang sahabat bernama Ar-Rubai bin Muawiz. Ar-Rubai bin Muawiz ini diperintahkan untuk mengajarkan kepada anaknya berpuasa. Ya, ketika itu Rasulullah SAW di pagi hari Asyura atau di malam 10 Asyura datang ke satu perkampungan dan berkata, man asbaha muftiran falyutimmu baqiyatu yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang berpuasa di pagi hari, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya di hari itu, dan barang siapa yang berpuasa di pagi hari, maka hendaklah dia tetap melakukan puasa itu. Ini peristiwa ini, hadis ini terkait dengan puasa Muharram saat itu, ya, atau 10 Muharram, di mana juga dalam kesempatan lain Rasul menyebutkan merupakan puasa yang utama setelah puasa Ramadan yang 1 bulan. Nah, kembali kepada tema kita, bagaimana mendidik anak di bulan Ramadan untuk berpuasa. Tentu berdasarkan hadis ini Rasul menyebutkan wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang ingin berpuasa maka hendaklah dia berpuasa. Anak-anak kita mungkin belum paham puasa,
tidak paham atau belum paham apa sih makna di balik puasa, apa sih hikmahnya kita harus berpuasa, apa keutamaan berpuasa. Tetapi ketika mereka kita ajarin untuk mulai berpuasa, maka di situ adalah kita menanamkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Menanamkan nilai-nilai ketauhidan bahwa anak itu dilihat dan ditatap oleh Allah. Menanamkan keyakinan bagi anak bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar kemudian dicatat jadi amal soleh di hadapan Allah. Juga menanamkan keyakinan bagi anak bahwa ibadah kita akan sampai dan diterima kalau kita mencontoh kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka mari kita ajak anak kita bangunkan untuk makan sahur seperti saat ini. Anak yang sedang tertidur dibangunkan. Nah, banyak kisah menarik ya. Seorang orang tua membangunkan anaknya yang masih ngantuk, masih kecil, tapi orang tua dengan sabar membangunkan. Kadang anak masih ngantuk, masih lemas, masih enak tidur. Dia masih terlelap tidur. Mungkin sebagian orang tua, biarin aja deh, nggak tega. Nggak kuat lihat anak harus bangun malam-malam. Tapi bagi orang tua yang ingin menanamkan pendidikan puasa ini kepada anaknya, dia bangunkan. Masih susah juga dia gendong. Berat juga ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia ambilkan air, dicucikan. Apa tujuannya? Sekali lagi tidak lain, agar anak kita memiliki kebiasaan yang baik. Walaupun mungkin tidak bisa puasa sepenuhnya karena masih kecil, belum kuat. Hanya bisa jadi sampai duhur, itu pendidikan buatnya. Hanya maksimal sampai asar, itu adalah pembelajaran yang nanti akan terus berproses, dia akan terus lakukan, sehingga anak kita terbiasa untuk melaksanakan puasa. Setidaknya di bulan Ramadan. Hebatnya nanti kalau sudah juga membiasakan dengan amal-amalan sunnahnya. Sahabat MKTV, masih kita lanjutkan bagaimana mendidik anak kita di bulan Ramadan ini. Kembali kepada hadis yang diterima dari sahabat Rubai bin Muawiz tadi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man asbah muftiron falyutimu baqiya yaumihi wa man asbah shaiman falyasum. Ketika mendengar hadis itu, barang siapa yang tidak berpuasa di pagi hari, tidak berniat puasa, tapi dia tidak mendapatkan makanan, maka dia boleh berpuasa. Atau dia pun boleh berbuka. Lalu sahabat tadi dia berpuasa, bahkan menyuruh anak-anaknya untuk belajar berpuasa. Dan ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian beliau menyuruh anak-anak berpuasa, lalu kemudian ada anak-anaknya yang belum kuat, masih kecil, maka diberikan kesempatan untuk berbuka. Dia sampai siang pun bagian dari pembelajaran. Bahkan kata Rubai tadi, beliau membuatkan mainan yang terbuat dari bulu. Ketika anaknya merasa lapar, mengeluh, dia diberikan hiburan sehingga lupa bahwa dia sedang puasa sampai menjelang buka. Ketika buka dia mau mainan, dia beri mainan itu. Itu bagian dari upaya bagaimana seorang orang tua mendidik. Artinya itu juga yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, Bapak Ibu di rumah, sahabat MKTV. Ya, mungkin anak kita sukanya main boneka yang perempuan. Berikan boneka. Dengan boneka itu dia kemudian, kalau kita istilah Sunda, ngabuburit gitu ya. Jadi waktunya tidak terasa untuk kemudian bisa menyelesaikan hari tersebut. Walaupun tentu kalau ada yang lebih positif, lebih baik, misalkan ikut pesantren kilat di masjid, ikut pengajian. Tapi boleh juga hal-hal yang itu bersifat mubah, tapi boleh dilakukan untuk agar anak kita terlatih memalingkan tidak pikirnya tidak kepada makanan, tetapi berpaling untuk memikirkan hal yang lain, sehingga tidak terasa dia sedang berpuasa. Ada juga yang mungkin dengan mainan, kalau laki-laki dikasih mobil-mobilan, dikasih motor-motoran, sehingga dia senang main-main itu dan lupa bahwa dirinya sedang puasa, sehingga udah masuk waktu sore, dia siap untuk berbuka. Itu bagaimana menanamkan pendidikan, bahkan tidak terlarang kalau kemudian seseorang bisa memiliki harta dan bisa memotivasi itu misalkan dengan hadiah. Ayo kalau ada tamat puasanya nanti ibu kasih hadiah
X rupiah, ataukah dia makan ini. Kalau ada silahkan, itu bagian dari memotivasi agar anak kita terbiasa untuk berpuasa. Sahabat MK dimanapun berada, Ibnu Battal radhiyallahu an rahimahullah, dia berkata, para ulama sepakat bahwa puasa ini kewajiban yang diwajibkan kepada yang mukallaf saja. Artinya anak-anak tidak punya kewajiban, begitu ya. Hanya diwajibkan kepada mereka yang orang-orang yang sudah balik saja. Namun demikian, sekali lagi, ketika mendidik anak mulai saat kecil belajar untuk berpuasa, maka ketika saat dia sudah besar, dia sudah punya pengalaman dan kebiasaan baik untuk senantiasa menjaga ibadah puasanya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Battal radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa para ulama sangat menganjurkan seseorang itu untuk melatih anaknya untuk berpuasa. Oh, bagaimana kalau ada yang anaknya bisa berpuasa dan dia tamat? Tentu ini sangat bagus, karena di situ akan ada transfer pahala buat kita orang tuanya. Ya, tanpa mengurangi pahala anak kita. Karena mereka belum punya kewajiban, mereka belum mukallaf, belum dihitung pahala dosanya, tapi mereka sudah mulai belajar puasa. Tapi mereka berpuasa bahkan sampai tamat. Insya Allah akan jadi pahala dan kebaikan bagi kita orang tuanya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada yang menarik juga dari pendidikan anak ini dengan berpuasa adalah agar anak kita juga mendapatkan pengalaman bagaimana betapa haus, lapar, dan dahaga yang mereka rasakan di hari-hari Ramadan ini. Ada orang-orang yang merasakan haus dan lapar itu bahkan setiap hari, tidak hanya karena Ramadan sedang berpuasa. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita bisa geser dan bisa dorong anak-anak kita untuk memahami betapa beratnya saudara-saudara kita, anak-anak yang ada di Palestina sana. Sehingga ini membuat anak-anak kita bersyukur dulu, iya benar, kita makan bisa bareng dengan keluarga, ngumpul bisa sama-sama berbuka, sahur bisa sama-sama satu meja. Bagaimana saudara kita di Gaza, untuk sekedar buka saja sulit cari makanan, untuk masuk bantuan dari negara muslim yang lain pun tidak sampai karena diambil oleh orang-orang Yahudi Zionis. Tidak hanya itu, dalam keadaan sahur ataupun berbuka terdengar begitu dekat dentuman meriam, terdengar laras senjata dan sebagainya yang membuat anak-anak menjadi berat. Tapi ternyata mereka mau menjalani semua itu. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, tapi mereka terus melakukan puasanya karena itu pendidikan yang begitu kuat yang ditanamkan oleh orang tua kepada hati anak-anaknya. Inilah sekali lagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pendidikan yang utama yang kita tanamkan kepada anak kita agar mereka memiliki kepekaan yang tinggi. Betapa dengan puasa itu mendidik dan melatih jiwa untuk empati. Bahwa di luar sana, di luar rumah kita, di luar dapur kita, yang kita bisa makan dengan enak, yang bisa berbuka dengan makanan yang segala ada mereka yang sangat terbatas. Maka kita tanamkan latihan puasa ini kepada anak kita, tidak hanya sekedar tidak makan dan minum di siang hari, tidak sekedar untuk menahan haus dan lapar saja, tapi mudah-mudahan anak kita juga dapat ilmu dan pengalaman dari dia berpuasa menjadi orang yang empati kepada saudaranya yang lain. Dan itu dibawa setelah Ramadan nanti, ya. Perasaan empati, senang bersedekah, mau menolong, tidak hanya karena ada bulan Ramadan, tapi juga berlaku di bulan-bulan lain setelah Ramadan nanti. Sahabat MK, kita sangat paham betul sebagai orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini akan berbuah baik buruknya kembali kepada kita. Dan anak-anak adalah amanah Allah bagi kita. Maka mari terus kita didik anak-anak kita agar bisa kenal dengan Allah, agar melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya di bulan Ramadan ini kita didik anak-anak kita untuk berpuasa. Ibnu Munzir rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Battal mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat kapan seorang anak itu mulai diperintahkan puasa.
Imam Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah misalkan mengatakan atau berpendapat bahwa diperintahkan ketika dia telah mampu. Artinya telah mampu itu dia walaupun belum balik tapi dia sudah mampu berpuasa, maka dia sudah wajib melakukan puasa. Al-Awazi misalkan mengatakan bahwa jika ia telah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dan tidak lemas, maka ia sudah dibebankan menjalankan puasa, terlepas dari dia sudah balik atau belum, ya. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang sudah mulai kuat berpuasa, ya. Puasa di Indonesia konon tidak terlalu berat menurut negara lain. Saya pernah ketemu dengan sahabat saya, seorang Syekh Ismail dari Mesir. Beliau lahir di Mesir, tinggal di Mesir. Kata beliau, saya pernah menjalani puasa yang berat, yaitu ketika dakwah di Sudan. 2 tahun beliau di Sudan, 2 kali bertemu dengan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, orang-orang Sudan itu hampir tidak bisa bicara satu sama lain karena panas dan teriknya, sehingga tenggorokan kering dan perih kalau banyak bicara. Maka di bulan Ramadan, mereka yang kerja di atas jam 12 katanya dipastikan mereka puasanya batal karena nggak bisa mengerjakan saking panasnya, sehingga banyak yang dehidrasi puasa. Tentu saja ini berbeda dengan kondisi di kita yang nyaman, yang anak-anak pun hampir tidak banyak kesulitan untuk melakukan puasa. Maka merujuk kepada yang dikatakan oleh Al-Auzi dan dengan pendapat juga Ibnul Battal, bahwa seorang yang setidaknya dia mampu berturut-turut 3 hari puasa, maka dia sudah terkena kewajiban. Ishaq berkata, jika anak telah usia 12 tahun, pendapat beliau di usia 12 tahun, maka dia harus berpuasa, dan jika tidak puasa, maka dia terkena dosa. Artinya dia harus mengkodoknya di hari lain di luar Ramadan. Ini adalah beberapa khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tentunya bagi kita menjadi pelajaran, Bapak Ibu yang punya anak, putra putri, ayo kita biasakan sejak dini, sejak kecil belajar puasa. Ini anak saya masih TK, kasihan kalau dia nggak kuat. Nggak apa-apa, mulai latihan puasa, mulai bangunkan sahur, ajak makan sahur. Kalau hanya kuat baru sampai jam 10, jam 11, itu sudah luar biasa. Itu sudah pendidikan. Makin tinggi, makin nambah usianya, makin tinggi sekolahnya, tidak TK lagi, naik SD, dia akan punya pengalaman untuk kemudian nanti di SD bertahan lagi. Nanti dari SD kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 terus bertahan dan berlatih untuk bisa puasa, sehingga pada saatnya nanti sudah balik, sudah kena kewajiban, dia sudah siap berpuasa. Itulah sahabat-sahabat sekalian, kenapa Allah mensyariatkan kita berpuasa dan diperintahkan kepada anak kita untuk belajar berpuasa sejak kecil. Terakhir, puasa ini menjadi amal yang apabila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Itu artinya perintah ini adalah perintah yang sangat serius untuk kita lakukan. Perintah ini adalah perintah yang tidak boleh kita tinggalkan karena sanksinya sangat berat. Supaya anak kita, keturunan kita tidak meninggalkan puasa, sebagaimana kita berharap anak keturunan kita tidak meninggalkan sholat, maka bisa dilakukan kalau mereka sudah terbiasa. Maka mari biasakan anak-anak kita sejak kecil, sejak dini belajar berpuasa, agar ketika sudah masuk balik, mereka sudah siap untuk bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Semoga Allah membimbing kita, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang menjaga ibadah dan istiqomah di jalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, titipkan kepada kami anak yang soleh soleha, anak yang hafidh hafidhoh, anak yang menjadi kebanggaan kami, anak yang tahu balas budi. Ya Rabb, khususnya di bulan Ramadan ini,
Berikan kemampuan kepada anak keturunan kami untuk menjaga amal ibadah puasa sepanjang hayatnya. Untuk menjaga amal ibadah puasa setidaknya menjadi pembelajaran bagi anak-anak kami yang masih kecil, agar kelak mereka memiliki ilmu, wawasan dan pengalaman bagaimana puasa yang baik dan benar. Bimbing tuntun selalu anak keturunan kami ya Rabb, agar menjadi orang-orang yang dekat denganmu, agar menjadi orang-orang yang kau cintai, agar menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat, beramal karenamu, hanya untukmu, hanya di jalanmu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat MGTV dimanapun berada. Semoga Allah mengkaruniakan kita sebagai orang tua menjadi orang yang bisa mendidik anak kita lebih baik, dan kita bisa mempertanggungjawabkan amanah Allah berupa anak-anak kita untuk menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah, diantaranya melalui pendidikan bulan Ramadan dengan berpuasa. Semoga ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.